Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman yang sudah selalu mampir di channel Veras Family. Nah, di video kali ini Mama Faira mau sharing tentang kegiatan ibu rumah tangga di siang hari. Seperti yang kita lihat, kalau siang punya anak, rumahku seperti ini ya teman-teman. Jadi semuanya berantakan, tapi aku senang sih karena kalau rumah berantakan itu tandanya anak kita sehat. Nah, ini Faira ya teman-teman, habis berantakin rumah, lalu aku ajak tidur siang. Nah, ini kamar Faira, dia itu suka banget sama Little Pony dan Unicorn. Jadi aku sedikit dekor-dekor Unicorn dan Little Pony di kamarnya. Alhamdulillah teman-teman, anakku sudah tidur, merdeka. Akhirnya aku bisa beres-beres rumah. Nah, ini kamarku itu dan Faira itu sebenarnya jadi satu kamar. Dan kamarku itu ada di atas ya teman-teman. Di bawah ini ada ruang tamu dan dapur. Oke, time to beres-beres ruang tamu. Tadi sebenarnya udah sedikit aku beresin sebelum Faira tidur. Ini sisa-sisa yang belum aku beresin ya teman-teman. Ya namanya juga wajar sih, anak umur 3-4 tahun itu sukanya kan explore. Jadi aku kalau dia berantakin rumah, aku biarinin aja. Tapi asal kadang dia kalau nggak ngantuk banget dia beresin juga barang-barang aku. Cuman tadi dia ngantuk banget, akhirnya langsung tidur karena paginya itu kan dia habis sekolah playgroup. Nah, ini aku tinggal susun sofanya dan beresin mejanya sedikit-sedikit. Jadi aku nyimpen meja belajar anakku juga di ruang tamu. Kenapa? Karena aktivitas anakku kalau di siang hari lebih banyak di bawah daripada di atas. Jadi kalau meja belajar simpan di bawah sambil bermain, kadang kita juga suka belajar dan bikin mainan-mainan gitu. Nah, ini ruang tamu aku sudah sedikit rapi ya teman-teman. Jadi ini udah aku bersihin semua. Lalu aku mau lanjut ke dapur. Nah, ini penampakan meja belajar anakku. Oke teman-teman, ruang tamu selesai. Lanjut, aku mau nyuci piring. Jadi emang jadi ibu rumah tangga itu nggak lepas dari kerjaan rumah ya teman-teman, apalagi cuci piring. Kalau cuci piring ini aku rutin ya siang malam. Jadi kalau aku cuci piring siang itu habis makanan dari pagi dan siang. Kalau cuci piring malam itu bekas piring makan sore dan malam. Jadi aku lebih suka masak sendiri daripada beli di luar karena lebih hemat. Nah, kalau cuci piring sendiri itu aku kadang dibagi dua ya teman-teman. Jadi kalau siang itu aku yang cuci piring, kalau malam itu suamiku. Kenapa? Karena aku juga pengen ngajarin suamiku gitu gimana rasanya ngerjain kerjaan rumah tangga. Jadi biar suamiku juga pinter ya nyuci piringnya. Kalau teman-teman gimana sih? Suaminya pernah cuci piring nggak? Ya, tapi kita juga harus ngerti sih. Kadang kalau suami capek dari kerjaan ya kita gitu tetap yang cuci-cuci atau beres rumah. Aku kadang kalau dibantu suami itu biasanya pas weekend itu suami kadang banyak bantu banget kerjaan rumah tangga aku, dan kalau weekend itu suami kasih santai waktu untuk aku. Nah, balik lagi ke dapur aku ya teman-teman. Ini dapur aku masih berantakan banget sih sebenarnya. Tapi udah lumayan cukup selesai pekerjaan di dapur aku. Nah, ini namanya dapur senggol ya teman-teman karena mungil banget. Dapur aku tuh kecil banget. Space-nya lihat kompor aku di sini langsung mepet deket pintu, tapi alhamdulillah disyukurin aja. Next, aku juga mau ngenalin teman-teman nih bagaimana kita manfaatin minyak jelantah. Jadi teman-teman kalau punya minyak jelantah jangan dibuang ke wastafel karena nanti bisa mampet di salurannya. Karena minyak jelantah ini sebenarnya bisa dimanfaatin banget. Aku baru nemu di kotaku ini ada pengepul minyak jelantah untuk dibikin biodiesel atau dimanfaatkan lagi. Jadi aku kumpulin minyak-minyak jelantah ini di botol-botol, lalu aku kasih ke mereka. Nah, mereka itu pasang harga ke kita. Jadi setiap 1 kilo minyak itu bisa dibanderol 7.000 sampai 8.000 per kilo. Lumayan banget kan teman-teman buat nambah uang jajan. Dan ada lagi di sekolah Faira itu ada pengumpulan minyak jelantah. Nah, nanti uang hasil dari pengumpulan minyak jelantah yang dijual itu
ke tim pembuat biodiesel itu untuk sedekah uangnya. Jadi bagus banget sih kita selain mengurangi limbah ya teman-teman, kita juga memanfaatkan yang dari barang bekas gitu. Oke nih, kelihatannya suami aku udah pulang. Ini jam 4 sore ya teman-teman. Jadi bumbu bakso aci tulang rangu buat teman-teman yang belum tahu itu, pertama ada bumbu putih. Nah ini aku tuangin bumbu putihnya. Jadi biasanya itu teman-teman kan nuangin bumbunya dulu. Kalau aku lebih suka nuangin bumbunya itu di atas karena lebih kerasa. Padahal sih sama aja ya. Lalu yang kedua itu ada bawang goreng. Nah ini bawang gorengnya aku tabur di atas. Lalu yang ketiga ada kaldunya ya teman-teman. Nah ini yang bikin enak banget. Teman-teman panggilnya apa ya? Ini minyak apa kaldu? Minyak kali ya. Nah yang paling penting ini cabai bubuknya. Kalau aku suka banget pedas, jadi cabai bubuknya harus yang banyak. Tapi nggak semua juga sih, kalau semua pedas banget. Kalau teman-teman yang di Sumatera pasti udah biasa banget ya makan pedas. Kalau aku karena punya mah jadi suka pedas, tapi kalau kebanyakan pedasnya mah aku bisa kambuh gitu. Nah ini sebenarnya aku lagi potong jeruk nipisnya, jadi rada lama ngetek jeruk nipisnya. Nah ini dia jeruk nipisnya, sudah aku potong, aku tuangin ke bakso acinya. Jadi jeruk nipis ini bikin sensasi segar di bakso acinya. Jadi rasanya itu asin, asam, pedas, dan segar. Nah ini pilusnya aku taruh di atasnya teman-teman. Ada beberapa orang pilusnya juga ikut dimasak, cuman aku suka kriuk-kriuknya, jadi aku nggak masak, langsung dituangin di atasnya. Ini aku aduk dulu ya teman-teman. Udak kalau orang Cirebon mah ya, kalau Indonesia harusnya aduk-aduk. Nah ini bakso acinya sudah matang. Masya Allah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton kegiatan ibu rumah tangga di channel Veras Family. Jangan lupa subscribe,
like, komen, dan lonceng videonya ya.